Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full One Piece chapter 1191 berjudul Masih Ada Loki. Ditemani dengan cover color split seperti ini. Wah, ini sangat wow dan menarik ya. Terutama kalimat yang tertulis di sana, Soul Never Age. Wow, apakah? Nah, di halaman pertama, di isi chapternya kita lihat Luffy mulai berdiri sambil kesakitan di perutnya. Luffy juga terlihat mulai berjalan menuju ke tempatnya Gaban dengan sempoyongan. Dan akhirnya kita mengetahui di panel berikutnya bahwa Gaban tergeletak di batang pohon, alias masih berada di dunia matahari, tidak jatuh ke underworld. Di mana ya, Gaban tampaknya di sana menyuruh Luffy untuk kabur dari pulau ini bersama krunya dengan berkata, namun Luffy menolaknya. Sementara kita bisa melihat di underworld, kita melihat hewan-hewan di sana mulai bergerak ke suatu tempat dengan penuh nafsu. Sampai akhirnya hewan-hewan itu pada pingsan karena terpapar haki raja. Dan benar, itu adalah haki raja miliknya Imu. Yap, yang jatuh ke underworld itu hanyalah Imu. Saat ini kita bisa melihatnya, dia terbaring di gunung es yang hancur. Dan di halaman berikutnya, saat Imu mengangkat tangannya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan juga cakar muncul daripada kukunya. Lalu dalam siluetnya kita bisa melihat tanduk baru Imu muncul di jidatnya. Dan boom, ini dia wajah Imu tanpa poni lempar. Dan benar, dengan tatapan penuh amarah. Kemudian ya, Imu melompat kembali menuju ke dunia matahari sementara Shin beralih ke perpustakaan. Terlihat di sana Robin sudah membawa Chopper ke sana dan menghadapkannya kepada Biblo. Biblo di sana mulai berbicara dengan bahasa burung, tapi menariknya Chopper di sana kaget atas apa yang diucapkan oleh Biblo. Wop, apa yang dibahas? Sementara ya, di alam berikutnya, di dunia matahari tempat Luffy dan Gaban berada, terpancarkan haki raja yang begitu kuat. Lalu kemudian membuat Luffy dan Gaban terjatuh dari pijakan mereka karena batang pohon salah satunya yang tepat berada di depan mereka itu didorong paksa oleh Imu dari bawah. Dan boom, di halaman berikutnya kita bisa melihat wujud Imu yang baru kali ini secara full. Tanduk Imu benar-benar muncul dari jidatnya sehingga kini ada 4 di kepalanya itu. Imu juga saat ini menumbuhkan janggut seperti kambing. Tangan-tangan Imu pula bahkan kakinya itu menghitam. Sementara awan cincin omen yang sebelumnya berada di punggungnya kini berada mengitari kedua lengannya dan juga di bagian pinggangnya atau area paha. Lalu kita bisa melihat ada 3 tengkorak yang sebelumnya berada di sekitar ekor, kini pula berada tepat di dadanya Imu. Dan di sana ya, Imu berbicara kepada Gaban. Oi, bocah dari God Valley, harusnya kau mati bersama Rock saat itu. Tentu saja di sana terjadi kepanikan. Bahkan Gaban berdiri lagi dengan tangan satu memegang kapak dan terlihat mengatakan sesuatu kalimat untuk menyuruh Luffy pergi. Tapi Luffy menolaknya dengan keras. Yang mana di panel berikutnya Imu benar-benar kesal dengan Gaban dan langsung kembali melancarkan suatu serangan ke arah Gaban. Dan di sini kita bisa melihat kalau tubuh Imu benar-benar besar sekali atau tambah gede ya dari sebelumnya. Pedang yang saat ini ia gunakan juga yaitu Sword Bone Eater juga membesar dan Imu melancarkan serangan dengan pedang itu berupa tusukan tepat ke arah Gaban. Sementara Gaban sendiri di sana juga bersiap, bahkan haki raja sudah terpercikan di kapaknya itu. Namun kita tahu kalau skenarionya itu benar-benar berat sebelah.
Tepat di adegan itu, Luffy berteriak untuk menyeru Gaban menghindar, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Gaban sudah berada di jalur kematiannya dari pedang Imu tersebut. Akan tetapi, di panel berikutnya, sebuah langkah datang, sebuah langkah penyelamat, dan itu adalah Hairudin. Hairudin muncul memukul Imu di sana dengan tinjunya, dan boom, terjadi bentrokan di sana. Hairudin benar-benar menghajar wajah dari Imu. Namun sepertinya Imu begitu berat, tapi Hairudin terus memaksa otot lengan yang terluka itu, sehingga di panel berikutnya atau di halaman berikutnya, Hairudin berhasil mendorong Imu begitu jauh hingga membentur batang pohon Adam. Dan jedar, itu sangat keren. Tapi ya, di saat yang sama juga, Imu sempat melancarkan omen api, dan itu juga membuat Hairudin terkena ledakan omen api. Namun, di panel berikutnya, ternyata Hairudin menangkisnya dengan perisainya, dan hanya itulah yang mengalami kerusakan. Hairudin terlihat baik-baik saja. Lalu kemudiannya terjadi dialog di antara Hairudin dan Gaban. Gaban tampaknya meminta atau menyuruh Hairudin untuk pergi, sementara Luffy masih meronta-ronta di sana berharap tubuhnya healing. Tapi di panel berikutnya, entah bagaimana kita bisa melihat Luffy tengah makan di sana. Bahkan Gaban terkejut melihatnya. Namun kemudian di halaman berikutnya, Hairudin tiba-tiba menggenggam Luffy dan Gaban di tangannya karena ternyata Imu kembali melancarkan suatu serangan di sana, dan Hairudin menangkisnya dengan tubuh bagian belakangnya dengan suatu teriakan. Kemudian ya, Hairudin menjawab perkataan Gaban bahwa dia tidak peduli jika mati di sini. Lagian juga masih ada Loki. Dan tepat setelah Hairudin berkata seperti itu, Loki muncul dari belakang sambil berlari dan juga berkata kepada Hairudin, "Tepat sekali saudaraku, ayo cepat ambil posisimu." Sementara Luffy ya sudah full warak di sana, tubuhnya bulat dan siap tempur kembali. Gaban terlihat mewanti-wanti mereka, tapi mereka itu Luffy, Loki dan Hairudin sudah berancang-ancang, sudah berposisi masing-masing, dan jebum, terjadi serangan combo 3 jenderal. Sementara kita bisa melihat kalau Imu berusaha menahannya dengan kedua tangannya. Namun apa yang terjadi kemudiannya? Chapter berakhir di sini. Dan apa minggu depan libur? Untuk full dialog reviewnya kita akan bahas besok ya, atau next video. Namun setelah melihat raw ataupun full spoiler dari chapter kali ini, aku sungguh bertanya-tanya kepada leaker, mana poin yang menunjukkan atau panel yang menjelaskan scene beralih ke tempat Zoro dan Zomer. Nggak ada. Di chapter kali ini fokusnya benar-benar hanya berada di tempatnya Luffy dan yang lainnya, serta bergeser sedikit ke tempat Biblo dan Chopper tengah berbicara. Jadi ya sebenarnya scam ya. Spoiler Zoro scam, apalagi Sanji. Hintnya sangat ngaco ya. Tapi berbicara hal yang lainnya, terutama kenapa Oda Sensei menaruh poin Biblo dan Chopper berbicara di adegan ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, sepertinya semua ini terhubung. Kemudian kalau kita melihat aksi Luffy di sini, kita bisa melihat kalau Luffy itu ya tiba-tiba kenyang. Entah apa yang terjadi di sini sebenarnya, apakah Luffy dengan imajinasinya memompa isi perutnya kembali ataukah mereverse saat dimana dia waktu masih kenyang. Ya untuk masalah ini ya tentu saja kita nunggu dialognya saja nanti. Namun bagaimana menurut kalian chapter kali ini?